Ya kasihan loh warganya kalau sampai harus cari cara sendiri. Kalau kita berangkat atau pulang kerja harus 3 ojol, waduh bisa repot itu, mahal harganya. Dimana sebelumnya pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal. Ini juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Ya, merespon keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, polisi menegaskan tetap menurunkan aparat untuk lapangan mengatasi begal yang meresahkan pemirsa. Akan tetapi warga pun diperkenankan tindak tegas asal terukur, jangan sampai ada yang meninggal katanya. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur, jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh, ya. Pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur, ya. Jangan sampai matilah bahasanya, ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Ya, berikutnya kita beralih ke Aceh pemirsa. Ini mulutmu adalah harimaumu atau media sosialmu adalah harimaumu, sepertinya tepat untuk berita ini. Jadi pejabat daerah Gayo Lues mundur pasca anaknya ramai dibahas di media sosial akibat flexing kemewahan bepergian ke luar negeri. Dia akhirnya mundur dari jabatannya. Terhormat Bapak Bupati Kabupaten Gayo Lues di Blangkeceren. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepirijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan. Ya, menurut saya itu luar biasa ya. Hanya karena ketikan atau karena upload di media sosial, ternyata mengakibatkan ayahnya mundur dari pekerjaan. Jadi pemirsa, sebelumnya tuh anak seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues Aceh ditegur ayahnya sendiri gara-gara kerap mengunggah konten media sosial menampilkan gaya hidup mewah. Seperti ini nih, papa kerja, anak istri di Eropa. Waduh. Anak dari asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Nevi Rizal biasa mengunggah aktivitasnya di akun TikTok @dedeya.aa. Ia ramai diperbincangkan karena membagikan dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara Eropa hingga ke Korea. Netizen ramai-ramai menyayangkannya karena tak sesuai dengan kondisi warga Gayo Lues yang masih perlu perhatian lebih. Nevi Rizal sudah berkali-kali mohon maaf ke masyarakat dan berujung pada pengunduran diri di jabatannya. Ya, berikutnya kita ke Papua Pegunungan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yehukimo, Papua Pegunungan. 3 warga meninggal dunia usai diberondong senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa.
Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Pertama-tama, Korps TNI Habema menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopi Tua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Menyikapi kejadian tersebut, Korps TNI Habema melakukan langkah-langkah penyelidikan, pengejaran, dan penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan pelibatan yang berlaku. Seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hazis dan 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemirsa, pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Barang bukti boleh ditunjukkan di depan rekan-rekan media.